Halo, saya Hanif dari Firby Lover. Rekan-rekan, belakangan ini cukup banyak pemberitaan mengenai penipuan. Salah satu yang hangat diperbincangkan bernilai fantastis hingga miliaran rupiah. Nah, sebenarnya seperti apa sih penipuan dan tindak pidana penipuan itu? Apa saja syaratnya agar suatu kejadian atau tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan? Yuk, mari kita bahas. Pertama, penipuan dalam gambaran umum, yaitu adalah transaksi antar dua pihak yang dilandasi oleh sebuah tipu muslihat. Dapat berupa kebohongan, janji palsu, informasi atau fakta palsu, ataupun jabatan palsu. Nah, dalam transaksi tersebut, salah satu pihak memiliki niat jahat untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Dapat dikatakan sebagai penipuan atau tindak pidana penipuan apabila telah timbul tipu muslihat dan juga niat jahat sebelum transaksi atau kesepakatan tersebut terjadi atau dilangsungkan. Nah, penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum lebih jauh mengenai penipuan, ada beberapa tindakan atau kejadian yang sering sekali disalahartikan sebagai penipuan. Yang pertama adalah penggelapan, diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga wan prestasi perdata yang diatur dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penggelapan, bedanya dengan penipuan adalah pelaku penggelapan memiliki akses, menguasai barang, dan juga memegang barang secara sah dan tidak melawan hukum. Namun, timbul niat jahat untuk memiliki barang yang bukan miliknya, namun dalam penguasaannya. Pada saat itulah dianggap sebagai penggelapan. Contohnya adalah uang arisan, uang kas kantor, mobil sewaan, dan juga barang-barang pinjaman yang dipinjam secara legal, baik dari teman maupun peminjaman dan rental. Selanjutnya adalah wan prestasi. Wan prestasi atau ingkar janji mirip dengan penipuan karena ingkar janji. Padahal, secara prinsip, ingkar janji tidak mengandung unsur niat jahat salah satu pihak untuk tidak memenuhi kesepakatannya, melainkan tidak memenuhi kesepakatan tersebut disebabkan karena kekurangan kapasitas maupun performa, sehingga kesepakatan tidak dapat terpenuhi atau kesepakatan tidak dipenuhi secara persetujuan atau spesifikasi, dan juga tidak dalam jangka waktu kesepakatan tersebut dipenuhi. Nah, kalau penipuan sendiri, apa saja ya sebenarnya unsurnya? Dalam pasal 378, ada 3 unsur utama penipuan. Yang pertama adalah menggerakkan orang lain menyerahkan barang. Dapat juga berupa uang, atau hutang, atau penghapusan piutang. Yang kedua adalah penggunaan tipu muslihat. Dapat juga berupa kebohongan, janji palsu, informasi palsu, atau jabatan palsu. Yang ketiga adalah niat jahat. Niat jahat berarti mengetahui dan mengkehendaki. Mengetahui bahwa yang disampaikan adalah kebohongan yang dapat merugikan orang lain, dan mengkehendaki kebohongan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Nah, dalam transaksi bisnis, agar dapat dikatakan sebagai penipuan, apa saja ya syaratnya? Yang pertama adalah transaksi benar dilakukan atas dasar janji, ajakan, promosi, dan juga iklan dari pelaku disampaikan kepada korban. Yang kedua adalah dalam janji-janji tersebut atau promosi tersebut ada penggunaan kebohongan atau tipu muslihat atau jabatan palsu. Yang ketiga, pelaku mengetahui betul atau seharusnya mengetahui bahwa yang demikian adalah kebohongan dan juga dapat merugikan korbannya. Dan atas pengetahuan tersebut, pelaku tetap berkehendak penuh
untuk memanfaatkan kebohongan tersebut agar dapat menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Nah, teman-teman sekalian, pernahkah teman-teman merasa sebagai korban dari penipuan? Atau pernah melihat kejadian penipuan, namun belum benar-benar yakin yang demikian tindak pidana penipuan atau bukan ya? Nah, untuk itu, teman-teman bisa berkonsultasi bersama kami di firbilawfirm.com. Sekian, terima kasih.